Yo, welcome back di channel YouTube Stikers Cendekia Utama Kudus. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait dengan SIAM, Sistem Informasi Akademik Mahasiswa. Kalau video sebelumnya terkait dengan masa yang ada dalam SIAM, untuk kali ini kita coba praktekkan bagaimana sih SIAM itu. Nah, langkah yang pertama adalah tentunya mengetikkan URL ya. URL domainnya. Ini alamannya di siswo.stikes cendekia utama kudus.ac.id garing siam. Nah, garing siam. Oke. Akan tampil halaman login. Oke. Nah, ada halaman login, username-nya adalah name. Misalkan saya pinjam akun mahasiswa nih. 2016 05061. Semoga benar. Passwordnya jangan lupa. Nah, passwordnya juga semoga benar ini ya. Oke, kita tunggu apakah benar. Oke, ya. Nah, ini adalah halaman dashboard, halaman awal setelah login. Saya pilih yang acak aja ini. Di dashboard ada informasi. Yang pertama adalah informasi terkait masa. Di sini ada keterangan satu ada masa registrasi. Yang kedua ada di sebelah kiri, ya sebelah kiri bawah. Ada informasi terkait masa juga di sini ada. Nah, pastikan masa-masa ini seperti yang dijelaskan kemarin di video sebelumnya, ada 4 masa, jadi informasinya ada di kiri bawah sama di tengah sini. Oke, kita lanjut ke menu yang pertama. Menu yang pertama adalah menu akademik. Di sini ada sub menu, lihat KRS, lihat kartu rencana studi. Kemudian ada submenu entry KRS, kartu rencana studi. Kemudian ada menu submenu lihat KHS, kartu hasil studi. Kemudian ada submenu lihat rekap, ini transkrip. Jadi mata kuliah dari semester awal sampai semester akhir yang ditempuh nanti ini tampil. Nah, tampil nilainya, tampil historinya. Kemudian ada submenu skripsi, ada submenu wisuda. Di menu perkuliahan, ini biasanya diakses ketika di masa yang ketiga, masa perkuliahan. Ada jadwal kuliah, jadwal ujian, presensi. Nah, di presensi inilah nanti di masa perkuliahan sering-sering untuk dicek apakah absensinya sudah tercentang atau belum. Kemudian di menu selanjutnya ada biodata. Ini biodata, oke, hanya satu aja. Oke. Nah, pada menu biodata, setelah kalian login, pastikan isian di biodata ini dengan benar ya. Pastikan isiannya harus benar. Di sini ada keterangan dosen pembimbing akademik, ada status registrasi. Nah, pastikan dosen pembimbing akademiknya ada terisi. Jika belum, nanti akibatnya adalah ketika kita melakukan pengisian kartu rencana studi atau pengambilan mata kuliah,
tidak ada yang akan memvalidasi. Nah, karena kita belum mempunyai dosen pembimbing akademik, karena ini kosong. Kalau kosong, tidak akan ada yang bisa memvalidasi isian KRS kita. Nah, jadi sebelum melakukan atau setelah login, pastikan dosen dicek ada dosen pembimbing akademiknya. Oke. Yang kedua adalah status registrasi. Status registrasi defaultnya adalah tidak aktif. Kenapa? Karena belum melakukan pembayaran. Di masa registrasi, tugas mahasiswa adalah melakukan pembayaran sesuai dengan yang ada di menu keuangan neraca. Nah, ketika sudah melakukan pembayaran di bank Jateng ataupun melalui ATM dan lain sebagainya, transfer ATM, nah, statusnya akan otomatis berubah menjadi aktif. Nah, ketika status registrasinya menjadi aktif, untuk pengisian KRS dapat dilakukan. Nah, jika statusnya masih tidak aktif, untuk pengisian KRS tidak dapat dilakukan. Di menu keuangan, nanti kalian ada menu sub neraca, kalian bisa klik di sana. Di sana ada informasi berapa nominal yang harus dibayarkan. Nah, jadi pastikan sebelum melakukan pembayaran, lihat dulu di submenu neraca, apakah sudah ada informasi pembayaran atau belum. Jika belum, ya ketika kita akan melakukan pembayaran pasti terjadi kegagalan. Karena di bank belum muncul berapa sih nominal yang dibayarkan. Nah, ketika nominal yang harus dibayarkan sudah muncul di submenu neraca ini, secara otomatis di bank sudah muncul jumlah yang harus dibayarkan juga. Oke. Kemudian ada menu akun ini untuk mengganti password, kemudian mengganti password WiFi, kemudian ada submenu pesan. Nah, yang pastikan seyogyanya nanti ketika sudah selesai login, kalian ya seyogyanya mengganti password. Karena ini sifatnya bagi yang merasa privasi ya sebaiknya diganti. Apabila ini merasa bolehlah teman saya melihat isian nilai saya ataupun nilai historik keuangan saya, ya it's no problem. Oke. Langsung ke menu sub pesan. Di menu sub pesan ini, ya ini masih kosong ya. Kalian dapat berkomunikasi atau bimbingan secara online melalui ini, atau menanyakan untuk berdiskusi ataupun konsultasi dengan dosen walinya. Di tujuan, di sini ada SIAM, ada SIMA, ada SIRAK. Nah, untuk ke bimbingan dengan dosen wali, klik yang SIMA. Secara otomatis nama dosen walinya akan muncul, akan ditampilkan. Nah, misalkan di sini. Apa di siapa? Bu, izin konsultasi terkait dengan nilai, misalkan gitu ya. Ini contoh aja. Kemudian klik aja kirim. Klik kirim, tombol kirim. Nanti secara otomatis di halaman loginnya Bu Rifda ini ya sebagai dosen walinya, di sini akan muncul message 1. Nah, nanti Bu Rifda akan mengecek, oh ini pesan dari siapa, di sini akan muncul infonya apa. Nah, gitu. Oke, gitu. Balik lagi ke menu akademik ya. Ke menu akademik, nah ini ada submenu lihat KRS. Nah, dipilih semester ganjil tahun 2020-2021. Oke, klik proses. Nah, ini
Data tidak tersedia. Mungkin disebabkan belum ada data KRS atau KRS semester ganjil belum divalidasi. Nah, jika muncul seperti ini, langsung ada notifnya keterangan seperti ini. Oh, berarti belum melakukan pengisian KRS. Lihat KRS ini digunakan untuk mengecek pengambilan mata kuliah yang sedang diambil di semester aktif. Nah, klik entry KRS untuk melakukan. Nah, ternyata saat ini masih di luar masa entry KRS. Nah, ini masa entry KRS itu masa entry yang kedua. Jadi mungkin yang ini nanti di video selanjutnya setelah ini. Oke. Karena saat ini masih masa registrasi. Kemudian ada lihat KHS. Nah, lihat KHS kemarin semester genap. Kemudian pilih tahun 2019-2020. Oke. Klik proses. Nah, untuk melihat kartu hasil studi harus melakukan pengisian polling. Harus melihat pengisian polling dulu. Oke. Caranya ini tinggal klik, pilih menu pelayanan, sarana prasarana, kemudian lihat. Nah, ini diisikan dulu nanti. Nah, ini nanti harus diisikan terlebih dahulu. Kalau sudah nanti klik save. Oke, di bawah ada. Oke. Lihat rekap sekarang. Nah, tidak bisa melihat, tidak dapat melihat rekap nilai dari semester awal sampai semester yang terakhir ditempuh ya. Karena saat ini adalah masa registrasi dan belum melakukan pembayaran. Jika sudah melakukan pembayaran, secara otomatis ini akan menampilkan seperti tadi. Ada informasi mata kuliah dan nilainya. Oke. Kemudian submenu skripsi. Nah, skripsi nanti di semester genap yang mahasiswa tingkat akhir ada informasi nominal pembayaran skripsi di menu keuangan bagian neraca. Nah, karena belum sampai ke tahap akhir ya nanti tetap munculnya akan seperti ini. Anda belum melakukan pembayaran skripsi. Nanti yang semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 informasinya seperti ini. Kemudian akademik wisuda. Nah, secara otomatis notifnya seperti ini karena nilai skripsinya belum ada. Kalau ini sudah mengikuti mata kuliah atau mengikuti proses menyelesaikan proses skripsi, nah ketika dosen sudah melakukan entry nilai terhadap mata kuliah skripsi ini, secara otomatis nanti akan muncul form pendaftaran wisuda. Nah, ini mungkin nanti di semester genap yang akan melakukan wisuda nanti mungkin saya akan bikin videonya terkait yang ini ya. Oke, selanjutnya menu perkuliahan. Menu perkuliahan ada jadwal kuliah. Jadi nanti di sini ada informasi. Nah, informasi mata kuliah yang diambil, mata kuliah yang sudah diambil. Nah, ini nanti informasinya hari apa, jam berapa SKS di ruang mana, dosen pengampunya siapa, jadi informasinya ini. Begitu juga dengan jadwal ujian. Nah, nanti juga akan tampil di sini juga. Oke. Kemudian di presensi. Nah, ini. Saat ini belum memasuki perkuliahan ya. Pengambilan video ini dilakukan pada masa registrasi. Jadi di masa perkuliahan ini belum bisa.
Ini mungkin nanti di video selanjutnya juga. Oke. Saya rasa itu dari fitur-fitur yang ada dalam SIAM yang dapat saya presentasikan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you again. Oke. Terima kasih.